kami percaya bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami percaya bahwa tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi, beserta dengan segala isinya. Dan kami sungguh-sungguh sangat percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Inilah pujian penyembahan kami. Dan inilah hidup kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami mau datang. Kami datang Tuhan Yesus, dan kami juga mau mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Engkau Allah yang menolong setiap kami, memberikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa segala kuasa hal yang ingin mencoba menghalangi kebenaran firman Tuhan, kami sepakat, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami hanya izinkan Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Amin. Puji Tuhan. Ya, ini adalah ini yang khotbah harus scan barcode juga ya. Tuhan, ya. Ya, ini luar biasa sekali betapa ketatnya kita hari ini. Ya, jadi yang khotbah yang mimpin pujian harus scan barcode juga kalau naik mimbar ya. Puji Tuhan. Ya, soalnya di sini sebelum naik mimbar scan dulu. Oh, puji Tuhan. Luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara semua sehat? Amin. Semua sehat? Amin. Amin. Ya, pastikan saudara bahwa ketika kita datang beribadah di rumah Tuhan, pastikan bahwa kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Amin. Amin. Ya, tidak ada panas, ya, lalu tidak ada dingin. Ya, jadi semua anteng-anteng saja. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya hanya sampaikan bahwa kita harus tetap waspada, ya, tetap waspada dan tetap berjaga-jaga, ya. Di dalam waspada itu kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, ya. Ini katanya memasuki gelombang yang ketiga, saudaraku. Buat kita sebagai anak Tuhan, ini adalah satu peringatan buat kita. Ini adalah satu hal yang harus selalu kita waspadai. Karena kita anak-anak Tuhan ini sudah mulai renggang, lalu kemudian lengah, ya, lalu kemudian ya kita kenal lagi. Ya, saudara jangan lengah, ya. Jangan karena kemarin sudah mulai lepas, lalu kemudian wow, segala-galanya kita bebas, ya. Sudah tidak mau berdoa lagi, sudah tidak mau ibadah lagi, ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan ingatkan kita, ya, saat ini. Ketika kita sudah mulai bebas, kan sibuk itu, ya. Betul? Sibuk sana sini, sibuk, ya, kemana-mana sibuk, ya, pergi ke sana, ada waktu ke sana, sibuk. Karena apa? Karena waktu PPKM nggak bisa kemana-mana. Setelah selesai PPKM sibuk kemana-mana. Akhirnya apa? Lupa, ya. Tidak ada lagi kita berjaga-jaga. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya, menghadapi gelombang yang ketiga ini, ya, hadapi juga lah dengan gelombang, ya. Ya, boleh.
Ya, hadapi juga dengan gelombang doa. Ya, mari kita hadapi. Kalau ini gelombang ketiga berarti doa kita harus semakin 3 kali lipat. Amin. Ya, gelombang kedua sudah kita lewati bersama. Lalu gelombang ketiga ini, saudaraku yang terkasih, mari kita lewati dengan penuh doa dan semangat. Ya, tetap jaga imunnya, tetap jaga imannya. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, hal yang kedua, jangan panik. Ya, apabila hal ini terjadi buat saudara, ya, jangan panik. Ya, anteng-anteng aja. Ya, kalau dulu ada orang tua kita di sini, diam-diam deh di sini dulu ya. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, nggak usah kemana-mana, ya, anteng-anteng aja dulu, ya, sehingga apa, imunnya dijaga, kesehatannya dijaga, ya. Bapak Ibu saudara minum air panas yang banyak, ya, nggak usah air hangat. Kalau air hangat nanti virusnya nggak mati, gitu ya. Jadi minum air panas, ya. Puji Tuhan, ya, sering-sering, ya, siapin termos di samping, ya, bawa kemana-mana termos, ya, sehingga saudaraku yang terkasih, kita boleh ini intermezzo, ya. Ya, panas yang bisa diminum maksudnya, ya. Saya itu kalau kita ada makan di warung itu, saya tidak minta air hangat, tapi saya minta air panas. Ya, ada saksinya ini, masih hidup dia. Ya, jadi kita tentu nggak pernah minta air hangat, tapi selalu minta air panas. Ya, nanti kita yang mengatur suhunya, lidahnya menyesuaikan. Ya, seperti itu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, waspadalah, ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun kita, makan yang banyak, ya, nggak perlu diet. Kali ini dulu, ya, makan dulu aja. Nanti kalau sudah tenang baru diet lagi, ya. Makan supaya apa? Tubuh kita tetap sehat, ya. Kecuali yang suka fitness ya nggak apa-apalah, ya kan. Habis makan habis fitness, ya. Kalau banyak makan semakin jadi ya, luar biasa. Ya, saya lihat Kogoco dalam menghadapi Imlek ini, pipinya sudah mulai tembem. Ya, baru Imlek berapa hari Kogoco sudah mulai tembem. Ya, jadi belum sebulan. Jadi saudaraku yang terkasih, mari, ya, kita mau makan, ya, kita mau jaga kesehatan kita, ya, dan terlebih penting adalah selalu berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari di mana bulan kedua, ya, bulan Februari. Jadi sudah 1 bulan kita lewati, kita masuk di bulan kedua di tahun yang baru ini. Saudara, di tahun yang baru ini, di bulan yang kedua ini, ya. Sepanjang tahun kita punya tema yang namanya tahun pelayanan. Tahun pelayanan. Ya, kita harus melayani satu dengan yang lain. Sidang jemaat Tuhan harus mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Ini adalah tahunnya, ya. Nah, oleh sebab itu saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Tidak ada lagi yang namanya, oh nanti saja saya melayani Tuhan. Kalau umurnya sudah tua baru mau melayani Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih, selagi kita bisa, selagi kita kuat, selagi kita mampu, marilah melayani Tuhan. Ya, ada amin? Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, inilah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita punya tema selama 2 bulan ini, dari Januari sampai Februari, adalah melayani Tuhan dengan kemurnian hati. Nah, kemurnian hati, melayani Tuhan dengan kemurnian hati, saudaraku yang terkasih, adalah satu pelayanan, ya, pelayanan di mana pelayanan itu adalah pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan.
Ketika kita melayani dengan kemurnian hati, ini adalah satu pelayanan yang setidaknya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, harus berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk melayani dengan kemurnian hati itu, saudaraku yang terkasih, maka setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus harus melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Ada orang yang melayani, saudaraku, yang penting pelayanan, ya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya. Dulu ketika kita melayani, ada orang-orang yang memang yang penting pelayanan saja judulnya, ya. Pelayanan itu atau berkenan atau tidak, yang penting melayani. Melanggar aturan atau tidak, yang penting melayani. Saudaraku yang terkasih, pelayanan juga kita perlu perhatikan. Pelayanan yang seturut dengan firman Tuhan. Pelayanan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, kemurnian hati adalah melayani dengan seturut kehendak Tuhan. Jangan kita melayani semaunya kita. Jangan kita melayani kalau kita mau. Tetapi kalau lagi kita nggak mau. Ya. Jangan kita melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada moodnya. Mood ya? Mood apa mood? Mood ya? Ya. Ketika kita melayani Tuhan lagi mood nih, wow, semangatnya luar biasa. Tetapi kalau lagi nggak mood, saudaraku yang terkasih, ya dipaksa juga nggak mau. Nanti tiba-tiba nongol, ingin melayani Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ini yang namanya pelayanan semaunya kita. Pelayanan yang Tuhan inginkan adalah pelayanan yang seturut dengan kehendak Tuhan, bukan pelayanan yang semaunya kita. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita buka di dalam Roma dulu, pasal 14. Ayatnya yang ke-17 sampai 18 saja. Sudah dapat Roma pasal 14 ayat 17 dan 18. Sudah dapat semua? Amin. Ya, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ada amin? Amin. 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 Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini berbicara bagaimana melayani Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan firman-Nya berkata bahwa kerajaan surga bukanlah soal makan dan minum. Saudaraku, artinya ketika kita melayani Tuhan bukan mencari satu keuntungan atau satu popularitas di dalam hidup ini, karena bukan itu masalahnya, bukan soal makan dan minum. Saudara, banyak orang berkata bahwa ketika mau melayani, ketika kita mau berkumpul, kita mau beribadah kepada Tuhan, yang dilihat ada makanan apa enggak? Ya? Kalau ada makanan rame. Apalagi kalau misalnya kita bilang, hari ini kita kumpul ada ucapan syukur ulang tahun Ibu Mun. Contohnya seperti itu. Ya, wow. Ya, hari ini kita ada ucapan syukur yang luar biasa. Ya, ayo semua. Ya, yang nggak pernah nongol juga hadir. Contoh seperti itu. Ya, puji Tuhan. Tapi yang biasa nongol nggak mau hadir. Terbalik kan? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah firman Tuhan katakan bahwa ketika kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan, bukan
seturut dengan kehendak kita, tetapi harusnya menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, maka sehari itu Bapak Ibu Saudara, ada makanan, tidak ada makanan, ada duit, ada duit atau tidak ada duit. Ya, kemarin minggu lalu berbicara tentang PK, ada PK atau tidak ada PK. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetaplah melayani Tuhan. Kenapa? Karena bukan itu permasalahannya. Ya, bukan soal makan dan minum, tetapi firman Tuhan berkata, tetapi soal kebenaran. Itu yang pertama. Ya, inilah yang pertama, saudaraku, soal kebenaran. Ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika motivasi kita lain, ketika kita datang di hadapan Tuhan, lalu kemudian motivasi kita berbeda karena memang keinginan kita, semaunya kita, sehingga ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita beribadah, kita lihat, wah, nggak ada apa-apanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita nggak punya damai sejahtera. Sering sekali Bapak Ibu Saudara, ya, mengaku atau tidak mengaku, terkadang kita mengharapkan, ya, siapa hari ini yang khotbah, ya, lalu kemudian ibadahnya hari ini bagaimana, bimbing pujiannya bagaimana. Harusnya kita berpikir itu sesuai dengan keinginan kita. Oh, kalau yang ini khotbah saya senang, kalau yang ini khotbah saya senang, ya. Karena apa? Lucu, ya. Senang, gak pernah nyinggung, gak pernah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau firman Tuhan menyinggung kita, artinya itu Tuhan masih sayang kepada saya dan saudara. Amin. Tapi kalau firman itu hanya menindak-bobokkan kita, Bapak Ibu Saudara, percayalah, kita ada di ambang pintu, ya, yang sedikit lagi akan jatuh. Ya, saudara yang merasa punya anak, kalau misalnya anaknya dilarang, ditegur, tidak mau dengar, ya, sudah ditegur berkali-kali, akhirnya diapain? Dibiarkan, didiamin aja. Udah deh, biarin, jalan, ya, terserah situ aja, ya. Ntar kesandung jatuh juga balik sendiri, kan gitu, ya. Dilarang, nggak boleh, ya, bersikeras, ya, akhirnya apa? Didiamin. Demikian kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan sampai sudah tidak tegur kita tidak tersinggung dari kebenaran firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, kita sudah tidak, ya, artinya apa? Sudah mulai hilang damai sejahtera. Jadi kalau kita masih tersinggung, kita masih diingatkan oleh Tuhan, itu adalah satu di mana Tuhan masih mengasihi saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, melayani seturut dengan kehendak Tuhan adalah memotivasi kita untuk kita menerima soal kebenaran. Yang diberitakan adalah kebenaran, yang dilakukan adalah kebenaran, dan yang dilakukan juga adalah yang mendatangkan damai sejahtera. Di dalam ibadah itu ada damai sejahtera. Di dalam hidup kita pun memiliki yang namanya damai sejahtera. Nah, saudaraku yang terkasih, ya, gelombang ketiga ini mungkin, ya, kita dengar, sana sini, semua orang mulai gusar. Saudaraku yang terkasih, saya hanya sampaikan tetap tenang, tetap miliki damai sejahtera. Kalau engkau panik, saudara, mau kabur kemana? Ya, mau mengubur diri kemana? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita banyak lihat ada banyak orang yang begitu protek di dalam kehidupannya supaya tidak kena. Saudaraku yang terkasih, tetap yang namanya kena, ya, kena. Tapi ada orang mungkin yang biasa saja, kita juga lihat, ya. Kenapa? Yang penting kita punya ada damai sejahtera, ya, kesehatan dan imun. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang Tuhan bilang, bagaimanapun situasi keadaanmu, milikilah damai sejahtera. Nah, melayani. Lalu kemudian yang terakhir adalah sukacita oleh Roh Kudus. Bukan sukacita karena berkat, ya. Ya, kalau pernah Ibu
Wahai bilang PK apa itu? Bukan sukacita karena PK, bukan sukacita karena hari ini nanti habis ibadah, nanti habis ibadah yang kedua kita makan bakso. Bukan sukacita karena itu. Saudaraku yang terkasih, terkadang ini yang memotivasi sukacita kita datang ke gereja karena ada sesuatu. Tetapi sukacita kita terjadi oleh karena Roh Kudus. Ya, ada sukacita, amin. Amin. Semua sukacita. Amin. Coba lihat kiri kanan. Ya, saya tahu ini sukacita karena masih bulan muda. Ya, masih bulan muda. Lalu kemudian kemarin kemarin baru terima ampau. Ya, jadi sukacita. Ya, artinya apa? Sukacitanya bukan karena Roh Kudus dong. Luar biasa sekali. Jadi saudaraku yang terkasih, ini adalah satu hal yang Tuhan. Lalu firman-Nya, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, Dia berkata, saudara, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, yang pertama tadi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, firman Tuhan berkata apa? Ia berkenan kepada Allah, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, ini hal yang luar biasa. Jadi begini, melayani Tuhan, melayani seturut kehendak Tuhan adalah satu pelayanan yang tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus sepakat. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa siapapun kita yang namanya orang percaya, ya, harus mengambil bagian dalam pelayanan. Mau sekecil apapun pelayanan itu, saudaraku yang terkasih, ya, kemarin di ibadah doa kita bahas bahwa pelayanan itu, ya, dia mengambil jemaat, mengambil bagian untuk berdoa. Sehingga apa? Pemberitaan Injil semakin luas. Ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani semakin mantap. Kenapa? Ada dukungan doa, ada pelayanan doa yang dilakukan oleh sidang jemaat Tuhan. Tetapi di dalam pelayanan doa ini, di dalam kita mengambil bagian di dalam pelayanan ini, kita harus memiliki hati yang murni. Dan di dalam doa ini kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi bukan maunya kita, tetapi apa maunya Tuhan. Ya, kalau kita sudah bilang jadilah kehendak-Mu, janganlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Ya, terkadang kata-kata ini gampang. Ya, kita berdoa, Tuhan, berkati pergumulan saya Tuhan. Ya, bukakan jalan Tuhan. Lalu kemudian apa? Terakhirnya apa? Janganlah kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu sajalah Tuhan yang jadi. Sudah aman, ya. Tetapi setelah selesai doa apa? Kelamaan deh, kemana dulu lah, ya. Dia mikir, dia pikir, lalu kemudian apa? Kekuatannya sendiri yang terjadi. Bukan lagi kehendak Tuhan. Ya, pemaksaan judulnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang perlu kita miliki sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya yang mau melayani Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya, orang yang melayani Tuhan harus selalu bersemangat. Ya, harus selalu semangat. Tidak boleh loyo, tidak boleh lemah letih lesu. Ya, harus selalu semangat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang yang melayani Tuhan, ya, sakit gak sakit tetap semangat. Amin. Wow, luar biasa kan? Kita lihat di dalam Korintus, kita baca. Di dalam Korintus 15 ayat 58 dia berkata begini, ya. Sebab karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa tidak ada persekutuan dengan
Tuhan. Jadi sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Saudaraku, dia berkata selalu giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Orang yang giat artinya memiliki semangat. Saudaraku yang terkasih, kita datang beribadah kepada Tuhan harus penuh dengan semangat. Jangan penuh dengan keterpaksaan. Ada yang datang ibadah hari ini lalu kemudian terpaksa. Tunjuk tangan yang terpaksa datang ibadah. Nah, ini mah terpaksa aja ini. Karena nggak ada, yang minimalnya 1 orang dari rumah harus hadir. Dan kemudian saya lah ditunjuk, ya, supaya kelihatan. Saudara, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, orang yang datang melayani Tuhan, orang yang datang beribadah kepada Tuhan, pertama, supaya berkenan kepada Tuhan kita harus memiliki semangat. Ya, Tuhan gak mau kita loyo, Tuhan gak mau kita lemah, karena Tuhan berusaha apa? Memberi kita kekuatan. Dan Tuhan bilang, saya setiap hari memberi kekuatan kepadamu, memberi penghiburan kepadamu. Kenapa sekarang loyo? Ya, Tuhan memberi support kepada kita, firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, saya enggak bilang, tapi kita sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu saudara, pernah nggak Bapak Ibu saudara lalu lihat kita ini sakit, lalu kemudian udah nggak bisa ngapa-ngapain, lalu kemudian minta tolong bantu doa, terus kita udah nggak bisa doain, pernah nggak? Ya, artinya itulah tanggung jawab setiap pelayan Tuhan. Paulus, Bapak Ibu saudara, kenapa dia sampaikan seperti ini? Karena bagaimanapun kondisi Paulus, ya, dia sakit, dia didera, ya, dia di penjara, tidak menghalangi semangatnya untuk memberitakan Injil. Ya, tidak membatasi. Bapak Ibu saudara, tangannya dirantai, kakinya dirantai, tapi tidak membatasi dia untuk menulis surat kepada jemaat. Inilah semangat yang luar biasa. Kita harus punya semangat ini. Kalau orang tidak punya semangat di dalam beribadah kepada Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, terlebih di dalam melayani Tuhan, lalu kita mau jadi apa? Ya, jadi pastikan hari ini kita punya semangat yang luar biasa. Amin. Semangat? Amin. Kalau kita semangat, saudara, ya, jangankan iblis, ya, kalau kita semangat, jangankan ya, corona pun bisa lewat. Amin. Kalau kita semangat hidup maksudnya, ya, jangan udah, saya kena, wah, udah nggak bisa mencium lagi nih, udah susah, aduh, kemana ini, obatnya mau gimana, aduh. Saudaraku yang terkasih, ya, udah bingung, ya, udah seluruh antara dunia tahu bahwa dia sudah tidak bisa menghirup apa. Wow, curhat kemana-mana, bagaimana? Tenang. Amin. Si Tuhan, saudaraku yang terkasih, ya, nanti ada konsultasi kesehatan buat kita di sini, ya. Nanti dibagi-bagi tuh nomor ibu semua. Ya, konsultasi kesehatan. Jadi kalau misalnya kita terkena konsultasi langsung 50.000 per jam. Ya, nanti bagi 2, Bu. Enggak, itu intermezzo saja. Ya, kalau benar juga nggak apa-apa. Saudaraku yang terkasih, kita konsultasi lah. Ya, saya kadang-kadang aja kalau misalnya, Kak, ini bagaimana? Wow, Bu, ini bagaimana? Nanti dia kasih tahu saya, obatnya begini, ini begini. Jadi kita nggak perlu panik, kita nggak perlu tanya sama Kail, wah, ini saya udah. Kail nggak tahu apa-apa, akhirnya Kail tanya kemana-mana. Saudaraku yang terkasih, bertanyalah kepada yang ahlinya. Ya,
butuh resep, datang ke saya. Enggak, ya. Dikonsultasi dulu, datang ke dokter maksudnya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama, penuh dengan semangat. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau saya bilang haleluya, puji Tuhan. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, seperti itu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, ini baru yang pertama, yang kedua, ketiga, keempatnya belum. Ya. Lalu yang kedua, saudaraku yang terkasih, orang yang melayani seturut dengan kehendak Tuhan adalah mereka yang memiliki komitmen. Ya, komitmen. Komitmennya begini, apapun yang terjadi saya tetap melayani Tuhan. Itu komitmen. Jangan lari dari komitmen. Jangan lari dari panggilanmu. Saudaraku yang terkasih, banyak orang yang lari dari pelayanan. Akhir hidupnya ya tidak baik. Ya, kita lihat meskipun Yunus dipakai Tuhan, tapi ketika dia lari akhirnya apa? Bapak Ibu Saudara, dia diajar oleh Tuhan bagaimana Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Ya, sehingga pada akhirnya apa? Dia marah sama Tuhan. Ya, tapi pada akhirnya dia disadarkan bahwa Tuhan berkuasa. Oleh sebab itu, memiliki komitmen ini ada di dalam Matius 6 ayat 24. Dia berkata begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian dia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, adalah orang yang tidak mendua hati. Orang yang punya komitmen itu adalah orang yang tidak mendua hati. Saudaraku yang terkasih, terkadang kita masih ada di dalam hal ini mendua hati. Di sana apa di sini apa di sana. Hari ini apa besok. Selalu mendua hati. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa ketika kita melayani Tuhan, ya, ketika kita mau ikut Tuhan, jangan ada kebimbangan. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Oleh sebab itu milikilah komitmen. Ya, satukan hati. Tuhan, saya mau melayani Engkau. Saya mau ada di tempat ini. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau mengabdikan diri saya. Bapak Ibu Saudara, ya, buat kami sebagai pelayan Tuhan sudah tidak ada pilihan. Ya, tidak ada lagi kami di sana pelayanannya lebih bagus nih, ya, hidupnya lebih sejahtera, mobilnya bagus gitu, ya, ditanggung segala sesuatunya. Saudaraku yang terkasih,